Coba ngomong. Coba tes. Tes. Oh ya udah, keluar paling dulu. Ulang ya. Yep. Ulang dari awal ya. Yuk. Dari awal itu udah ulang. Oke. Cek. Ulang standby ya. Dari awal lagi. Jason. Pongkas pelan pongkas. Ya. Tarik. Jangan ya. Biasa kan begini, biasa begini. Oh iya, saya mau kasih tahu. Jadi kalau udah mulai, kan gambar terkena suara di sini. Oh gini. Jadi jangan melakukan hal-hal yang Ya. entah ngupil atau gimana. Karena kita gambarnya suka Jangan ngobrol ya. ambil gitu maksudnya. Oke, kita ulang ya dari awal ya. Sudah kan? Oke, standby. Dari awal lagi. Yang dua. Standby dalam 5, 4, 3. Warta Gereja Toraja Jemaat. Warta Gereja Toraja Jemaat Tangerang. Pertama-tama majelis jemaat mengucapkan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat yang ada di rumah maupun yang sempat hadir dalam gedung gereja. Pelayanan pada hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Asmentonapa STH, dibantu oleh majelis bertugas, tim musik dan tim live streaming seperti yang terjadwal di layar. Tuhan memberkati pelayanannya. Kolekte hari Minggu, persembahan syukur bulanan, PSB, dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening Gereja Toraja yang ada di layar. Juga dapat dimasukkan dengan cara scan berkode QRIS Gereja Toraja Jemaat Tangerang. Ibadah keluarga via Zoom meeting dilaksanakan setiap malam pukul 20 WIB. Dan renungan harian Toraya Rehat setiap hari di channel YouTube Getorta TV. Laporan kolekte persembahan digital QRIS dan persembahan lainnya dapat jemaat lihat warta jemaat di layar live streaming. Majelis jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pada jemaat dalam sepekan ke depan. Nama-nama ada di layar live streaming. Warta SMGT. Inisiasi anak SMGT akan dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2020 dalam ibadah minggu. Pada orang tua agar memperhatikan daftar nama anak sekolah minggu yang akan mengikuti inisiasi di layar live streaming. Sekian warta jemaat minggu ini, Tuhan memberkati. Sidang jemaat, Tuhan itu pengasih dan pengayangan bagi setiap orang yang percaya kepadanya, serta yang setia melakukan kehendak-Nya. Dia adalah Allah yang tidak mempermalukan dan yang selalu setia menolong umat-Nya. Percayalah dan bersyukurlah kepada Allah serta senantiasa mencari wajah Tuhan. Menyanyi Kidung Jemaat 3, kami puji dengan riang. Diri. Bagai bunga terima kasih.
Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup ria, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi teladan kasih-Mu. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Turunlah atas kamu sekalian anugerah dan salam dan sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, dan dengan pertolongan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan menyertaimu juga. Ngai, Allah. Membaca Mazmur 105 ayat 1 sampai 6. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. 1 Yohanes 4 ayat 10 sampai 12. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita datang menghampiri hadirat Tuhan yang kudus untuk mengaku dosa-dosa kita. Inilah kami ya Tuhan, yang terkadang mengalihkan pandangan kami dari-Mu dengan rasa sesal dan malu. Kini kami mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Ampuni dan kasihanilah kami menurut kasih setia-Mu. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah diteguhkan kembali. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17.
Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Roma 10 ayat 9. Persembahan syukur. Mari kita semua membawa persembahan syukur kita. Mari kita dengarkan nas. Mari membawa persembahan kita kepada Tuhan dengan berkat menjadi pemazmur. Bersyukurlah kepada Tuhan. Seru. Mari kita memberikan persembahan syukur. Kita mendengarkan nas. Mari membawa persembahan syukur kepada Tuhan dan berkat seperti pemazmur bersyukur kepada Tuhan. Serukanlah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Mazmur 105 ayat 1. Mari bernyanyi. Dengan syukur pujilah Tuhan, biar namanya disembah. Maklumkan perbuatannya di muka isi dunia. Bernyanyi bermazmur terus tentang karyanya yang menaun siang tiang awan dan tiang api sulung malam di padang pasir yang gersang. Umat yang lapar pun kenyang, terpancar air segar. Tuhan mengingat janji-Nya. Mari kita dengarkan doa persembahan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan melalui persembahan yang kami ambil dari berkat-Mu. Semoga Engkau berkenan memakannya dalam pelayanan gereja-Mu di dunia ini. Berikanlah hikmat kepada kami untuk menggunakan dengan baik dan masih ada pada kami, agar semuanya itu membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan pada hari Minggu ini dari Leksionari Kejadian 37 ayat 12 sampai 30. Pembacaan leksionari dari Kejadian 37 ayat 12 sampai 30. Roma 10 ayat 4 sampai 15 dan pembacaan Injil Matius 14 ayat 22 sampai 33. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Masuk ke KJ ya, baca ya. Yuk, standby KJ 3, 2. Silakan KJ. Kejadian bacaan Alkitab Kejadian 37 ayat 12 sampai 30. Yusuf dijual ke tanah Mesir. Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya mengembalakan kambing domba-domba ayahnya dekat Sikhem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, Bukankah saudara-saudaramu mengembalakan kambing domba dekat Sikhem? Marilah engkau suruh pada mereka. Sahut Yusuf, ya Bapa, kata Israel kepadanya,
Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku. Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, "Apakah yang kau cari?" Sahutnya, "Aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku di mana mereka mengembalakan kambing domba." Lalu kata orang itu, "Mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, 'Marilah kita pergi ke Dotan.'" Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinyalah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan pada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan melihat nanti bagaimana jadinya." Mimpinya itu, ketika Ruben mendengar hal ini, ia melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, "Janganlah kita membunuh dia." Lagi kata Ruben kepada mereka, "Janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang di padang gurun ini, tetapi janganlah apa-apakan dia." Maka sudahnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudara, meninggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu, dan mereka membawanya dia dan melemparkan dia ke dalam sumur itu kosong. Dia berair. "Kamu dan duduklah mereka untuk makan." Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah pada mereka sesuatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar balsam dan damar ladan dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, "Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita." Dan saudara-saudaranya mendengar perkataannya itu. Ketika ada saudagar mendiam lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu digoyahkannyalah bajunya, dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya. Katanya, "Anak itu tidak ada lagi. Ke manakah aku ini?" Demikian. Pembacaan kedua kita ambil dari Roma 10 ayat 4 sampai 15. Firman Tuhan berbunyi. Perikop firman Tuhan. Kebenaran karena iman. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukan akan hidup karenanya.
Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke sorga, yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapakah aku turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beratakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengarkan tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Demikian pembacaan kita. Pak Pendeta. Main handphone, Wak. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Injil Matius pasal 4 ayat 22 sampai 33. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat Dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Amin. Kurre semangat puang.
Shalom. Free memory. Lanjut dulu Kak. Karena lagi treatment. Kita masuk dalam saat teduh. Orang percaya tidak dipermalukan. Ia tu toma patongan tai annala kasirisan. Miring-miring kayaknya sih bantuan. Saya masuk ke kontestan lagi, Sudah lah. Iya kan kata Esther udah kan kedua udah ya. Iya. Dari ini udah Bapak kami amin. Masuk ke kata Esther. Kita masuk ke berkat. Silakan Tante. Ya. Kita nyanyikan Yesus kau nakodaku. Oh, 16. PL. Oh. Berkat laku bahasa dah tahu. Iya, kita masuk dalam pengutusan. Kita masuk pengutusan berkat. Oh, kita masuk dalam pengutusan dan berkat. Kita nyanyikan Kita nyanyikan lagu. Tidak ada di bawah lah. Tidak ada di bawah. ini. Iya, ini tinggal ditambahin aja misalnya kita Oh. masuk ke pengutusan berkat, kita nyanyikan Yesus kau nak. Oh, oh. 3, 2, 1. Silakan. Kita nyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 149. 109. Yesus kau nakodaku. Maklum. Lancar baca Alkitab kena yang HP. Yesus kau nakodaku, di samudra hidupku, badai tofan menggeram dan gelombang menyerang, kemudikan hidupku. Yesus kau nakodaku. Sidang jemaat kekasih Tuhan, pergilah, percayalah kepada Tuhan saja, karena orang percaya tidak akan dipermalukan. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ibrani 13 ayat 6. Tuhan memberkati engkau bla 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 dan seterusnya. Amin. Amin. Aku amat teh. Iya. Mari kita menyanyi untuk nyanyian syukur. Mari kita menyanyi dari PKJ 183. Mari Sebarkan Injil. sebarkan Injil. 1, 2, 3. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terperi, dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Demikian ibarat kita. Jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan, sekarang kita sudah selesai beribadah. Mari kita mendengarkan. Jemaat Tuhan yang kekasih, ibadah kita pada hari ini telah selesai. Selamat hari Minggu.
Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dari Gedung Gereja Jemaat Tangerang kami mengucapkan selamat hari Minggu, salam sehat. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian, jemaat Tuhan Gereja Toraja Jemaat Tangerang. Selamat hari Minggu. Kita bersyukur hari ini bahwa anak-anak kita boleh menjalani inisiasi beberapa minggu tertunda karena pandemi COVID-19, dan juga bahwa inisiasi ini harus dilakukan di rumah-rumah yang dipandu dari Gereja Toraja Tangerang. Biarlah dalam inisiasi anak-anak kita hari ini boleh mereka semakin bertumbuh, mereka semakin berkembang dalam iman, semakin kokoh percaya kepada Kristus. Mereka tidak takut dalam kondisi-kondisi pandemi, tetapi mereka juga membuktikan hidup mereka, iman mereka percaya pada Tuhan Yesus. Selamat buat adik-adik, anak-anak sekolah minggu yang diinisiasi hari ini. Selamat bagi orang tua yang anaknya diinisiasi hari ini. Tetap dampingi, tetap bimbing anak-anak. Ini benar. Oh, Ini benar. Keselamatan oleh Tuhan tiada terperi dan teruskan. Disabarkan oleh Tuhan tiada terperi dan teruskan serta beritakan. Salah gue. Ulangkan ah? Aku bukan aku. Sama. Aku gak mau. Nyanyi. Sama juga pasti. Oh gitu. Jadi Harus. misalnya dari sini kan bisa ikutin di sini, tapi pas naik jadi pecah. Oh begitu. Berarti saya begini aja kayak gak? Jauh-jauh deh. Oh konsisten ya? Saya konsisten ya? Jadi kadang main Oh. Jauh aja. Jauhin.